Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Teman-teman, banyak sekali beasiswa yang ada di dunia ini yang dapat kita apply untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Nah, beasiswa tersebut tentu memiliki keunikan dan kekhasannya serta keunggulannya masing-masing. Pada video kali ini, saya akan membahas keunggulan beasiswa LPDP. Saya telah merangkum setidaknya ada 7 keunggulan yang dimiliki oleh beasiswa LPDP. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, mohon bantuannya untuk klik like, share, komen, dan tentu saja untuk subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi yang bermanfaat dari konten-konten saya yang lainnya. Baik, langsung saja kita bahas keunggulan beasiswa LPDP. Setidaknya ada 7 keunggulan yang saya catat. Yang pertama adalah full coverage, yaitu berapapun biaya kuliah akan dibayarin oleh LPDP. Sebagai contoh, kita ambil satu program master yang paling mahal di dunia, yaitu Master of Business Administration di Harvard Business School, kampus bisnis ternama di dunia. Kita lihat bahwa SPP atau tuition fee-nya setahun adalah 81.272 US dollar. Atau kalau kita rupiahkan adalah 1.178.444.000. Jumlah yang sangat banyak ya teman-teman ya. Tapi apakah itu dibiayai oleh LPDP atau dibayarin oleh LPDP? Jawabannya adalah iya. Jadi berapapun biaya kuliah yang kita butuhkan itu akan dibayari oleh LPDP secara at cost atau dibayar berapapun tagihannya, seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena selama teman-teman mendaftar atau kuliah di kampus-kampus yang termasuk dalam list LPDP, seluruh biaya SPP-nya, tuition fee-nya akan dibayar secara penuh oleh LPDP. Kita tidak perlu nombok sama sekali. Dan ini masih belum termasuk biaya hidup atau uang saku yang LPDP berikan kepada kita. Oke, lanjut ke keunggulan yang kedua, yaitu fleksibel ke berbagai negara untuk tujuan luar negeri. Ini saya ambil contoh, kalau teman-teman ingin mencampur tujuan teman-teman di luar negeri, tujuan belajarnya yaitu misalnya di Amerika Serikat, kemudian di Belanda, di Selandia Baru, itu semuanya diizinkan oleh LPDP asalkan masuk dalam list. Hal ini sangat berbeda jika teman-teman apply ke beasiswa yang langsung dari negara masing-masing. Sebagai contoh, teman-teman apply ke Fulbright, itu hanya bisa digunakan untuk beasiswa untuk kampus-kampus yang berada di Amerika Serikat. Jadi untuk LPDP ini sangat fleksibel, teman-teman bisa memilih dari satu negara saja, misalnya full di Amerika semua, 2 negara juga boleh, 3 juga boleh. Jadi mix dari 3 tujuan kampus adalah negara-negara yang berbeda, itu tidak masalah sama sekali. Oke, keunggulan yang ketiga yaitu uang saku yang tinggi. Jadi LPDP ini termasuk royal dalam memberikan uang saku ke mahasiswanya atau ke awardee-nya. Kita ambil contoh nih, untuk beasiswa dalam negeri di UNS Solo, itu kalau kita lihat UMR Kota Solo adalah 2.013.000. Kemudian uang saku yang diberikan oleh LPDP adalah 3.600.000. Di sini masih ada selisih sebesar 1.586. Nilai yang lumayan ya teman-teman ya. Masih di atas UMR, jadi masih lebih dari cukup untuk hidup normal di Kota Solo. Coba kita lihat untuk beasiswa luar negerinya. Kita ambil contoh di London, ibu kota Inggris. Jika kita lihat living allowance yang diberikan oleh Chevening, beasiswa yang berasal dari negara itu sendiri adalah 1.134 pound sterling. Nah, LPDP memberikan living allowance yang lebih tinggi, yaitu 1.600 pound sterling. Ada selisihnya berapa? Selisihnya adalah 496 pound sterling, dan jika dirupiahkan adalah 9.087.000. Nilai yang
lumayan fantastis ya, lumayan tinggi selisihnya daripada beasiswa yang lain. Itu tadi terkait uang saku. Kita lanjut ke keempat keunggulannya, yaitu terbuka untuk seluruh WNI, berpihak kepada pendaftar prasejahtera dan Indonesia Timur. Jadi LPDP ini terbuka secara luas untuk seluruh warga negara Indonesia, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh LPDP. Nah, khusus untuk prasejahtera dan Indonesia Timur, ini akan masuk dalam kelompok beasiswa afirmasi, dan di situ passing grade yang ditetapkan itu lebih rendah, sehingga kesempatan teman-teman untuk lulus itu akan lebih tinggi, seperti itu. Jadi teman-teman yang dari pendaftar prasejahtera dan dari Indonesia Timur ini sangat didukung oleh LPDP dan diberikan kelompok seleksi tersendiri. Jadi teman-teman tidak bersaing dengan kelompok reguler. Selanjutnya, keunggulan beasiswa LPDP adalah on time dan jadwal yang jelas. Nah, ini yang salah satu yang saya suka dari LPDP, karena LPDP ini ketika memberikan pengumuman itu mereka akan secara detail menyebutkan apa saja yang perlu disubmit oleh applicants dalam application-nya. Jadi teman-teman, LPDP ini selalu membuat booklet yang itu selalu diperbaharui setiap ada pendaftaran beasiswa, dan di situ sudah dijelaskan secara detail persyaratannya, kemudian timeline-nya, kapan deadline, kemudian kapan jadwal ujiannya, kapan pengumumannya, semuanya sudah dijelaskan di situ secara gamblang. Dan LPDP selalu tepat waktu sesuai dengan jadwal itu. Mungkin 1 atau 2 kali memang terlambat, tapi ketika ada keterlambatan pasti pihak LPDP memberikan informasi. Jadi LPDP ini salah satu beasiswa yang sangat on time dan sangat jelas, seperti itu. Nah, keunggulan yang keenam adalah seleksi yang fair dan terbuka. Jadi tahap-tahapan dalam LPDP ini sangat jelas. Kemudian apa saja yang dipersiapkan, misalnya tesnya apa saja, itu juga sangat jelas. Dan bahkan ketika teman-teman dinyatakan lulus ataupun tidak lulus, teman-teman bisa meminta penjelasan kepada panitia terkait penilaian yang teman-teman dapatkan. Misalnya teman-teman belum beruntung lulus di tahun ini misalnya, ya semoga lulus semua, saya doakan. Nah, ini misalnya teman-teman belum lulus, itu teman-teman bisa mengajukan tiket untuk menanyakan alasan ketidaklulusannya. Misalnya tidak lulus dalam tahap wawancara. Nah, itu bisa ditanyakan, kenapa saya kok tidak lulus dalam wawancara? Nanti LPDP akan memberikan jawaban, apakah alasannya tidak melewati passing grade, atau ada yang kurang, atau apapun, nanti mereka akan menjelaskan. Nah, dari situ teman-teman bisa refleksi ulang, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan yang kurang, dan tahun depan atau gelombang depannya itu bisa mendaftar kembali, dan tentu dengan persiapan yang lebih baik, sehingga kesempatan untuk lolosnya adalah lebih tinggi, seperti itu. Nah, untuk keunggulan yang terakhir dan yang perlu saya garis bawahi di sini, saya tebalin, saya garis bawain, karena dalam beasiswa LPDP ini tidak ada istilah kuota. Jadi teman-teman, ini sangat berbeda dengan beasiswa yang lain. Kalau dalam setiap beasiswa pasti ada kuotanya, kalau LPDP ini tidak ada kuota. Hal ini sudah dijelaskan berulang kali oleh Direktur Beasiswa LPDP sendiri, bahwa beasiswa LPDP ini benar-benar tujuannya adalah untuk mengembangkan kapasitas para pemimpin Indonesia di masa depan, sehingga sebanyak apapun kandidat yang memang memenuhi persyaratan LPDP pasti akan lulus dan dibiayai kuliahnya oleh LPDP. Jadi meskipun tidak ada kuota, di LPDP ada istilah passing grade, yaitu nilai minimum untuk lulus. Jadi di sini asalkan teman-teman sudah melewati passing grade dan memenuhi seluruh persyaratan, pasti teman-teman lulus. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam seleksi beasiswa LPDP, teman-teman tidak bersaing dengan teman-teman lain untuk memperebutkan kuota, namun teman-teman bersaing dengan diri teman-teman sendiri
untuk melewati passing grade yang telah ditetapkan oleh LPDP. Baik teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan terkait 7 keunggulan beasiswa LPDP. Semoga informasi ini memperkaya wawasan teman-teman semua, dan yang masih galau menentukan beasiswa apakah yang akan di-apply bisa membantu teman-teman untuk memutuskan untuk mendaftar beasiswa LPDP. Subscribe dan ikuti channel ini terus untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat lainnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.